Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Siswa-siswa sekalian, bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran PKKR di kelas 11 ini ya, di akhir semester genap ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi ajar kita ya, PKKR, pemilihan kendaraan ringan pada materi sistem AC. Sistem AC sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam mobil itu memerlukan kenyamanan pada kabin atau ruangan mobil sehingga pengendara bisa nyaman. Hal ini menjadikan bahwa mobil memerlukan suatu sistem yang bisa menyamankan kondisi di dalam ruangan mobil tersebut atau kabin. Maka dibuat oleh perancang atau pembuat atau desainer mobil ini, yaitu yang dikenal dengan sistem AC. Jadi sistem AC ini berfungsi untuk menyamankan kondisi udara. Makanya dipanggilnya disebutnya AC, air conditioning atau pengkondisi udara. Supaya apa? Supaya di dalam kendaraan nyaman ya. Maka di dalam sistem AC ini kita harus mengenal komponen-komponennya. Hari ini kita akan membahas komponen-komponen sistem dari sistem AC. Nah, Bapak akan share screen. Mari kita lihat AC ya, yang komponen-komponen sistem AC. Nah, ini dilihat dari gambar sini bahwa ini ada ya, terlihat skema dari sistem AC. Jadi terdiri dari beberapa komponen, yang komponen-komponen itu tersusun kemudian dalam suatu sistem disebut sistem AC dengan rangkaian yang tertutup ya. Ini skemanya. Jadi di skema ini kita lihat di sini ada yang pertama, nanti diuraikan ya. Yang pertama ini adalah kompresor, di kompresor AC. Kemudian ada pempipaannya ya. Di sini ada pempipaannya, pipa AC yang tertutup sehingga di dalam AC ini, sistem AC ini ada gas yang dialirkan disebut dengan freon. Maka dibutuhkan pempipaan ya. Nah, pempipaan yang kemudian pipa ini masuk ke dalam alat yang disebut dengan kondensor. Ya, kemudian dari kondensor itu pipa ini nyambung ke alat yang namanya receiver atau dryer ya, atau filter ya di sini. Kemudian alat ini juga dipipakan lagi, pemipaan ada yang di sini nyambung ke expansion valve ya. Expansion valve itu ini alatnya. Kemudian dipipakan lagi, disambungkan lagi ke alat yang namanya evaporator ya. Kemudian dari evaporator nyambung lagi pipanya ke kompresor. Jadi ini si siklus atau sistemnya tertutup ya, di mana gas freon ya, sebagai gas perantaranya freon ini, freonnya mengalir pada pempipaannya pada kondisi tertutup, sehingga kalau ini tidak ada kebocoran maka freon ini tidak akan berkurang. Nah, ini sistem AC. Nah, kompresor, apa itu kompresor? Nah, kompresor itu alat berarti ya. Kita kenalkan ada kompresor udara kan, kalau isi angin pada ban itu kan kompresor, atau mengecat pakai kompresor. Kompresor pada intinya dasarnya adalah dia
mengambil, di sini menghisap ya, menghisap. Jadi freon yang ada di sini nanti dihisap, begitu menghisap atau mengambil, menghisap. Kemudian dari penghisapan itu, karena di sini ada piston yang bergerak pada kompresor atau ada gerakan-gerakan yang menghisap, kemudian dia juga bisa menekan ya, menyalurkannya dengan cara menekan. Jadi di sini tekanannya tekanan tinggi. Freonnya dihisap ya kalau di saluran itu, kemudian oleh kompresor freonnya juga ditekan dengan tekanan yang tinggi sehingga dia akan bergerak menuju evaporator. Apa evaporator itu? Evaporator itu nanti dia sebagai pendingin atau mendinginkan dari freon, karena freon di sini suhunya tinggi dan di sini bisa jadi dingin freonnya. Dari mana dinginnya? Mengambil dari udara dari luar, dari sini. Ini udara kalau mobil bergerak gitu ya, dia menembus ini apa namanya kondensor, sehingga udara yang dari luar itu suhunya akan terserap sehingga udara nanti yang keluarnya itu akan panas, tapi yang di dalamnya dia akan menyerap dingin sehingga si freon yang ada di dalamnya dia akan menjadi dingin. Maka yang tadi dingin ini nanti ke sini dia akan mencair. Ke sini karena tekanan dari kompresor yang tinggi, dia bisa nyampe ke receiver atau filter atau dryer. Dari sini si freon itu ya, freon itu difilter kalau ada yang kotoran-kotoran dari udara itu difilter di sini. Sehingga yang nanti masuk freon ke sini ini sudah freon dalam keadaan bersih ya. Penting sini ya masih tekanan tinggi. Di sini ada di dryer itu ada side glassnya, jadi kelihatan kalau nanti freon itu bergerak itu ada kayak embun-embun gitu ya, titik-titik embun yang naik sini kelihatan. Kemudian naik dia ke expansion pump. Expansion pump ini awalnya ya lubangnya gede, kemudian keluarnya jadi kecil seperti jarum sehingga yang dari tekanannya tinggi itu dia menyemprot tersendat dan menyemprot ya, menyemprot ke sini, menyemprot sehingga yang tadinya cair dia akan berubah menjadi pengembunan, jadi kayak es ya, salju kayak es, karena di sini sudah dingin gitu ya. Ketika ditekan maka yang tadi cair itu menguap bisa menjadi es. Maka di sini dari expander valve ini disemprotkan itu dalam bentuk bentuk kabut es ya, ke sini dingin masuk ke evaporator ya, masuk ke evaporator ke sini sehingga ya dari sini ke evaporator masuk. Nah, kemudian di evaporator ini nanti yang akan nantinya ke kompresor. Tapi sebelumnya di sistem AC juga dilengkapi dengan blower. Blower memang tidak dalam sistem, di luar sistem, tapi dia berfungsi seperti engine cooling fan, fan ya. Dia menghisap panas dari apa namanya dari udara sehingga dia dingin. Kalau ini menyemprotkan, blower itu menyemprotkan udara ke sini, ke evaporator. Evaporator di sini kan dingin, salju, bentuk salju ya di sini. Kayak apa? Pengabutannya kayak bunga-bunga es lah begitu. Nah, disemprotkan oleh angin oleh blower sehingga udaranya tembus ke sini, kena ke sini. Karena di sini ada sirip-sirip begitu, sirip-sirip, maka udara yang dari blower yang kena ke evaporator, keluar dari evaporator, dari sirip-sirip evaporator sudah tembus ke sini, sudah dek gitu ya, kena ke sini, kemudian keluar ke sudut-sudut ya, lubang-lubang evaporator, maka yang keluar angin dari blower itu yang sudah kena ke evaporator itu menjadi dingin gitu ya, menjadi dingin sesuai dengan suhu yang diinginkan. Nah, itulah cool air sebutnya, air yang sudah dingin, air udara cool dingin, udara yang sudah dingin karena dia sudah mengenai pada evaporator ini. Sehingga nah di sini si freon yang tadi yang sudah dingin tapi menghisap
suhu dari angin blower, maka dia akan menyerap menjadi panas yang tadinya mengembun seperti es, ya, es pada air, dia akan mencair lagi. Nah, ke sini dia akan mencair lagi. Nah, yang cairnya dingin. Nah, karena sudah menghisap panas, hampir membentuk jadi gas. Di sini cair, cair, tapi ke sininya menjadi gas lagi begitu ya. Karena sudah menyerap panas dari udara atau angin yang dihembuskan oleh blower. Nah, dihisap lagi oleh kompresor di sini ya. Jadi kalau ini temperatur sensingnya, sensor temperaturnya di sini menunjukkan udaranya belum terpenuhi derajat kedinginannya supaya nyaman udaranya, maka kompresor ini terus bergerak, terus jalan, menghisap lagi, menekan lagi, kemudian proses pendinginan lagi, proses nanti pendinginan di evaporator, kemudian disemprot oleh blower dingin udara. Kalau udara yang ada di kabinnya sudah terpenuhi kedinginannya, kenyamanan sudah nyaman, maka ini akan memutuskan hubungan listrik dari kompresor sehingga kompresor ini akan berhenti karena kompresor inilah yang dihubungkan dengan arus dari baterai, positif negatifnya dari baterai, sehingga dia ada di kuping magnet itu yang menyebabkan ini bisa memutus atau menghubungkan putaran dari engine ya. Jadi kalau ini sudah terpenuhi, maka putaran dari engine melalui puli ini, puli kompresor ini, pulinya tetap berputar, tapi ini ada kupling magnet yang bisa memutuskan kalau temperaturnya sudah terpenuhi, sehingga si kompresor akan berhenti. Nah, gitu. Itu proses dari pendinginan ya, dari komponen-komponen sistem AC. Jadi kita sudah mengenal komponen-komponen AC, sekaligus kita mengenal fungsinya. Tadi fungsi kompresor menghisap dan menekan, menurunkan tekanan tinggi gas freon ke sistem AC. Kemudian kondensor berfungsi untuk menghisap udara dari luar sehingga bisa mendinginkan freon. Kemudian dryer berfungsi untuk memfilter, menyaring kotoran yang ada di freon. Kemudian katup expansion pump untuk menghasilkan bunga es. Kemudian ini evaporator untuk menghisap blower sehingga air yang keluar akan menjadi udara yang akan keluar menjadi dingin. Itu jadi sambil fungsi, sambil tadi kita sudah bahas juga tentang cara kerja sekaligus cara kerja dari sistem AC, mulai dari kompresor menghisap dari freon yang ada di sistem, kemudian menekannya, dan kemudian selanjutnya berikutnya sesuai dengan yang tadi yang sudah diterangkan. Mungkin itu pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini mungkin sekali lagi yang bisa di-share pada kesempatan kali ini tentang komponen-komponen sistem AC, sekaligus tentang fungsi AC, sekaligus tentang cara kerja dari sistem AC. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.